Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam damai, salam sejahtera bagi semua para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Berjumpa kembali di konten Insan Praja. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, tentunya kita dapat berjumpa kembali dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat konten kembali. Yang mana insya Allah konten kali ini bisa kita ambil sisi positifnya, dan mudah-mudahan konten yang kali ini bisa bermanfaat dan diberikan keberkahan, kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, untuk jadi renungan dan untuk jadi pembelajaran kedepannya nanti bagi semua para pemirsa dan para subscriber. Alhamdulillah di samping kiri saya sudah ada Pak Ustadz Kisnandar yang akan memandu dalam konten ini sebagai navigatornya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih dan beribu-ribu terima kasih bagi para pemirsa, para pemerhati channel Insan Praja ini tentunya. Dan mungkin kami sapa dulu bagi para pemirsa dimanapun berada, yang dari dalam negeri, dalam Indonesia maupun dari luar negeri. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga kita semuanya dibukakan pintu-pintu rezekinya dan selalu diberikan kesehatan di akhir zaman ini, diberikan keselamatan juga, selamat dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah mungkin di konten kali ini kita akan membahas tentang bencana alam. Karena bencana ini sudah dibahas oleh BMKG, baru saja dibahas oleh BMKG mengenai gempa megatrus atau apa itu ya. Ini saya sudah browsing di Mbah Google, saya juga tidak tahu megatrus itu apa. Gempa bumi megatrus yang akan terjadi di Jakarta. Bahkan BMKG mengatakan Jakarta akan lumpuh dengan gempa megatrus. Ini kita bahas tentang ilmu geologinya ya Pak Ustadz, tentang BMKG. Megatrus apa? Terus? Megatrus. Ya, megatrus. Gempa megatrus. Apa itu gempa bumi megatrus ya? Di sini akan kita jelaskan sedikit tentang ilmu BMKG-nya atau geologinya. Gempa megatrus merupakan gempa yang berasal dari zona megatrus, tempat potensial terjadinya tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Tumbukan tersebut kemudian menyebabkan daya guncang atau menjadi gempa bumi. Itu sesuai dengan badan geologinya ya. Dan ini memang langsung kabar dari BMKG bahwa gempa tersebut akan melumpuhkan kota Jakarta, dan terutama mungkin bisa jadi sebagai peringatan untuk Jawa ya. Dan kita di sini akan mengungkapnya dari ilmu gaib tentang gempa tersebut. Ya, mungkin kalau dalam ilmu geologinya seperti itu, ya, mungkin semoga walaupun itu terjadi, ketika nanti terjadi, semoga kita diberikan keselamatan oleh Allah, karena Allah lah yang memberikan keselamatan bagi kita semuanya. Ya mungkin bagaimana Pak Ustadz Kisnandar, apakah sudah paham ini tentang gempa megatrus? Ya, kalau gempa itu ya rata-rata semua orang mungkin udah tahu ya, tapi terusnya itu kan kata-kata apa ya, internasional ya. Internasional itu bahasa mendunia Pak Ustadz. Mendunia. Megatrus. Bagi kita orang awam ya jelas nggak tahu kalau nggak dijelaskan sama itu yang punya BMKG kan. Ya. Karena di Indonesia zona sumber gempa megatrus sudah ada sejak jutaan tahun lalu. Zona megatrus Indonesia menyebar di berbagai wilayah seperti subduksi Sunda, subduksi Banda, lempeng laut Maluku, subduksi Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina, dan subduksi utara Papua. Ini dari Mbah Google-nya ya. Dan di sini disebabkan oleh tumbukan lempeng atau aktivitas tektonik terjadi di kedalaman yang dangkal, berpotensi memicu gempa bumi yang besar
berpotensi menimbulkan tsunami, terjadinya gempa tidak dapat diprediksi secara akurat. Oh, ini Berarti yang kemarin-kemarin tentang berita tsunami 34 meter di Indonesia itu apakah ada sangkut pautnya dengan ini? Nanti ditanyakan, Pak. Yang oh sudah ya. kita bulan lalu. Ya untuk lebih jelasnya, untuk mempersingkat waktu, kita akan dialog dengan salah satu gaib yang mungkin Iya. menjadi salah satu yang ada di wilayah zona gempa megatrus tersebut. Ya, ya, sekali lagi ya kita tidak memaksa ya untuk mempercayai konten ini. Karena itu kan dari ramalan BMKG kan. Nah, di sini kita menguak dalam media gaib itu aja kan. Kalau nggak percaya ya nanti silahkan ditunggu aja lah gitu aja. Semua kita kan hanya menunggu menjalani aja. Ini sebagai edukasi, pembelajaran, boleh dipercaya boleh tidak, sebab kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang di konten kami ini seperti yang sudah-sudah ialah hanyalah memberikan peringatan untuk supaya kita sadar. Iya. Seperti itu. Mungkin bisa dimulai. Sudah ingat ya Pak Ustadz, gempa Ya, megatrus. terus ya. Nih kalau belum Ya. maklum Pak Ya, karena Iskandar sudah faktor umur jadi sering lupa. Ya mungkin saudaraku yang ingin ikut andil bagi-bagi takjil di bulan Ramadan ini di Majelis Al Husaini Insan Praja, silahkan dengan mengandilkan sedekahnya semoga dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. amin. Ya, semua kejadian yang menimpa kita itu ya semua atas kehendak Allah. Kan itu seperti itu. Ya, tugas kita ya hanya mendekatkan diri pada Allah aja. Karena semua kejadian rahasia Allah itu nggak bisa dipikir secara logika manusia ya, itu aja. Apapun prediksi manusia itu tidak bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersolawat dulu ya, sama solawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini yang tidak saya masukkan tidak bisa masuk otomatis. Kalau ada yang menusuk dari luar, dari dalam, langsung semua dikeluarkan dari jasad, semuanya langsung kelewat ke neraka. Saya tarik di goib yang paling tahu Jakarta daerah Pulau Jawa. Silakan masuk mediator. Salam hormat. Iya, hormat salam juga kembali. Terima kasih saudara yang mau hadir.
boleh tahu siapa saudara ini yang hadir? Saya adalah penghuni dasar lautan yang ada di Pulau Jawa. Ya, terima kasih sekali atas kehadirannya. Saya minta maaf tadi memanggil saudara dengan apa ya, secara tidak sopan. Tapi boleh saya cek dulu siapa yang Di jasad ini ada dua. Yang satu saya iya. dan satunya lagi yang turun dari alam kayangan. Oh, iya. Ya kalau itu terima kasih sekali saudara berdua. Boleh saya mengajukan pertanyaan saudara? Iya, Ini tentang eh, apa ya? Di daerah Pulau Jawa dan khususnya di daerah Jawa Barat. Terus sebentar lagi BMKG itu meramal adanya gempa yang sangat dahsyat sekali dan menimbulkan apa tsunami. Namanya gempa apa tadi? Bentar ya. Ya, gempa bumi megatrus berpotensi terjadi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Itu menurut saudara, pandangan saudara bagaimana saudara? saya tidak mengerti nama itu. Oh ya, namanya gempa bumi itu musibah dari apa ya? Bumi yang sedang bergeser. Saya tahu kalau itu julukan yang Anda sebut. Oh, megatrus tadi ya. Saya juga belum tahu arti megatrus itu apa, tapi yang pasti di daerah Jawa Barat itu akan terjadi gempa dan menimbulkan tsunami menurut perkiraan BMKG. Nah, menurut dalam goibnya itu ada benarnya apa tidak? Jadi Siapa itu BMKG? BMKG itu adalah ilmu apa ya? Ilmu fisika ya, karena ilmunya manusia secara akal tadi, secara alat teknologi ya, ya seperti itu. Perkiraan manusia. Iya, Alat yang canggih itu. Lalu apa yang ditanyakan? iya. Ditanyakan yang saya tanyakan, apakah benar itu akan terjadi di Jawa Barat, khususnya di Jakarta? Ya tentu saja bencana itu akan terjadi sebab kita hidup di sekeliling alam semesta ini. Iya. Itu tak jauh dari sesuatu yang Anda tanyakan itu. Itu masih lama apa terjadinya kapan kira-kira perkiraan saudara? Bencana itu saat
sebentar lagi. Oh, Ya, semua sudah mendapat persetujuan dari atas. Dan semua para penduduk leluhur yang berada di sana sudah mendapat persetujuan dari sana, dari atas, iya iya. tentang penyeleksian dan penyaringan makhluk hidup yang berada di muka bumi ini. Apakah ada hubungannya dengan tsunami ketinggian 235 ya, 23 meter itu, saudara? Semua atas kehendaknya bisa saja terjadi. Oh iya iya. Kalau Allah menghendaki itu ya. Lalu apa penyebabnya kok bisa di daerah Jakarta ada gempa seperti itu dan disusul sama tsunami? Itu penyebabnya apa, saudara? Orang penduduk di sana. Saya yang dari alam kayangan izin menjelaskan. Oh ya silahkan, saudara. Silahkan, terima kasih sekali. Beliau yang pertama menjelaskan itulah sumber inti dari tanah yang berada di Pulau Jawa ini. Oh iya ya, terima kasih tadi. Pengendalian ada di dalam beliau. Oh iya. Maksudnya bukan pengendalian semuanya ini. Karena beliau berada di bawah lempeng di Pulau Jawa ini yang menjaga atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Atas perintahnya Allah ya itu ya. Jadi bukan lempengan batu itu apa pecah atau bergeser, enggak ya. Jadi murni itu dari Allah ya itu. Iya, Dan para utus-utusannya ya, termasuk para petugas-petugasnya tadi. Ini menurut saudara bagaimana kejadian tadi yang disampaikan beliau tadi? Di daerah Jakarta itu kan ada potensi gempa apa? Kejadian gempa dan berpotensi tsunami. itu betul sekali. Untuk memberikan peringatan kepada seluruh manusia yang berada di muka bumi ini, di alam semesta ini. Oh, Karena manusianya itu selalu mengkait-kaitkan dengan apa yang mereka ketahui, seakan-akan yang menciptakan alam semesta ini tidak pernah ikut campur dalam itu. oh, jadi mengandalkan ilmu teknologi seperti itu, saudara. Iya, yaitu pemikiran, akal, logika yang dimiliki manusia itu. Padahal yang jelas, yang menciptakan semua sejagat raya ini itu selalu ikut campur untuk memberikan peringatan serta menumbuhkan kesadaran manusianya itu supaya sesegera kembali ke jalan yang benar, yang sesungguhnya.
Kalau menurut saudara daerah yang tertimpa gempa dan tsunami itu penduduknya yang penghuninya di situ itu punya apa ya eh, kesalahan apa kira-kira saudara? Rata-rata gempa bumi itu terjadi sebab di daerah itu banyak sekali kelakuan serta perbuatan mungkar yang sangat tidak disukai oleh Tuhan yang Maha Esa, sehingga perbuatan itu terjadi di muka bumi ini seperti di antara semua pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, beserta semua pergaulan bebas yang terjadi di muka bumi ini, seperti kisah dulu pada zamannya Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu, Iya. kaum Sodom juga, antara hubungan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, itu akan menggugah semua getaran yang sangat dahsyat, sehingga akan melenyapkan kaum itu. Kita sebagai manusia itu sudah diberikan bekal dengan adanya kisah para nabi yang terdahulu. Ingatlah kaum Nabi Lut itu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilenyapkan dari muka bumi ini. Iya. Kita yang seperti itu maka sudah jelas juga akan dilenyapkan di muka bumi ini. Bukankah di negara itu sekarang kan banyak tadi kan orang-orang yang pintar ya maksudnya di bidang agama apapun. Ya, mereka selalu mengkaitkan itu seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ikut campur dan melupakannya. Padahal sudah jelas semua atas kehendaknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan itu semua. Kalau kita masih berpikir bahwa bencana itu terjadi di muka bumi ini atas sebab dan akibat tentang adanya apa yang kita ketahui, seperti nama tadi itu, itulah yang mengundang laknatullah. Jadi termasuk percaya dengan teknologi tadi ya, nama-nama tadi kita melupakan siapa yang mendatangkan itu ya. Ya, kita tidak mau percaya dan yakin bahwa semua itu atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Iya ya. Jadi Kita selalu berpikir adanya sebab itu timbul akibatnya. Karena pemikiran itu kita akan jauh dari pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selama itu tidak akan pernah sadar dan mau kembali. iya. Dan kita dikategorikan hamba yang rugi selama kita diberikan tugas hidup di muka bumi ini. Dan semuanya itu kali ini sudah terlambat. Karena Indonesia ini nanti akan mengulang sejarah. Sejarah sebagaimana negeri Atlantis itu nanti akan muncul kembali. Jadi Atlantis itu. Kejayaan Nusantara. Jadi Atlantis itu ada di Indonesia ya. Ya. Dan semua para petugasnya
Dan para kekasih-kekasihnya itulah yang nanti akan terjun untuk menurunkan berbagai bencana seperti gempa bumi. Ini Orang-orang dahulu mm-mm. itu sudah tahu daerah tersebut nanti akan menjadi lautan. Dan hanyalah tersisa daerah yang dari timur yang selamat. Hanya tersisa itu. Saya mau bertanya lagi saudara. Kalau saya pikir ya, dulu di zaman jahiliyah itu kan sepertinya banyak orang yang belum mengerti tentang syariat, tapi sekarang itu banyak orang yang mengerti tentang syariat, agama apapun itu tahu semuanya, nggak ada orang yang bodoh. Tapi kenapa bencana itu selalu yang diancam sebagai orang tadi, orang yang mungkar tadi, padahal sholatnya orang sekarang itu luar biasa. Ya, mungkin orang sekarang itu berpedoman jika suatu daerah itu masih ada orang yang sholat, mengaji, serta pandai dalam bersyariat, Iya. itu akan selamat. Hmm. Tentu saja dalam pengetahuan kami tidak mewakili itu. Oh. Karena sholatmu, ibadahmu, serta apa yang kamu lakukan itu, Allah tidak membutuhkan itu semua. Oh. Karena itu untuk dirimu sendiri. Oh, ya. Lalu yang paling dibutuhkan Allah apa saudara menurut saudara ini kan Perbuatan dan amal kita. Ingatlah wahai saudaraku, Iya. sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, Ya, dan apabila kita berpikir dan kita sudah sering sholat lantas kita berpikir akan selamat, itu benar. Tetapi kita harus berpikir bahwa orang sholat itu ialah orang yang sudah tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Jika orang tersebut masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka orang itu dikategorikan belum orang yang sholat, saudaraku. Itu semuanya orang sudah tahu. oh semua orang pastinya sudah tahu ya. Tapi mengapa di muka bumi ini masih ada orang yang berperilaku seperti kaum Nabi Lut Iya. dan masih suka untuk menjalimi sesama saudaranya dan selalu berbuat maksiat. Iya. Itu letak salah kita selama ini. Makanya saya tuh heran, orang sekarang kan pandai-pandai dalam orang berdalil apapun bisa. Tapi kenapa kok masih dikasih bencana sebesar itu kan? Pasti ada yang salah. Kita sebagai manusia seharusnya selalu untuk introspeksi diri. Iya, iya. Gempa itu akan melenyapkan. Dan sudah saatnya dan kian ini sudah terlambat. Manusia yang tidak mau sadar itu akan ditimpa. Lihatlah sekarang di Jawa bagian tengah perlahan sudah diratakan dengan air oleh para petugasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya praktek riba di daerah itu, hutang-hutang piutang yang berbunga sehingga mengundang laknatnya Allah kepada mereka. Dengan didatangkan air yang melenyapkan pemukiman mereka itu. Iya, iya. Kian sudah menunggu di Jawa bagian barat. Hati-hati dan selalu waspada. Kita akan selamat kalau kita hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akal logika yang kita pikirkan seperti itu tadi, adanya sebab, itu timbul akibat itu harus dihilangkan. Oh iya. Adanya bencana itu, kalau kita berpikir seperti nama tadi,
kita akan jauh dari Allah. Kita tidak akan diberikan keselamatan. Kalau kita sadar dan mau berpikir bahwa bencana itu terjadi untuk memperingatkan kita, dan kita harus jalan ke depan dan melakukan penyadaran, itu kita akan selamat. Tapi kalau kita hanya merenungi dan tahu kalau itu peringatan, tetapi kita tidak mau jalan ke depan dengan kesadaran kita, kita tidak akan selamat. Iya ya. Wah, terima kasih saudara ya. Baik. Dan saudara yang satunya mungkin masih saya ucapkan terima kasih sekali ini. Penjelasannya sangat bermanfaat bagi kita dan seluruh umat mungkin yang percaya. Saya silahkan kembali ke tempat saudara. Terima kasih atas kehadirannya. Salam hormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Jadi daerah Jawa Barat, Jakarta ya, ramalan BMKG itu ya memang adanya benar. Tapi kita jangan saling menyalahkan siapapun, karena apa ya, kesalahan itu pada diri kita sendiri-sendiri ya. Seperti itu, kita harus memperbaiki diri kita sendiri-sendiri semua. Ya jangan merasa benar lah, itu aja intinya. Kalau kita merasa benar orang itu salah, nanti kita menyalahkan orang itu ya, dan seperti itu. Padahal kita belum tentu benar gitu. Intinya seperti itu. Jadi semua introspeksi diri sendiri semuanya dalam menyikapi masalah itu aja. Ada ditambahkan? Sudah. Ya kita akhiri ya. Ya, kita mohon maaf apabila ada kekurangan dalam konten ini, tingkah lakunya yang kurang sopan. Iya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.